Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, ini adalah konten detail chapter terbaru. Berhubung di final arc ini mulai memberikan kita beberapa hal yang cukup dark dan beberapa menjadi sorotan. Oke, jadi setelah kalian membaca My Hero Academia chapter terbaru, mungkin kita semua para pembaca melewatkan sesuatu atau menemukan beberapa hal menarik, namun masih belum dapat dijelaskan. Untuk admin sendiri, admin menemukan beberapa hal menarik yang rasanya perlu dijelaskan lebih lanjut, seperti rencana All For One selanjutnya, villain tak terduga yang direkrut oleh All For One, dan beberapa easter egg yang akan kita ulas di konten kali ini. Untuk itu sebaiknya kalian nonton dulu konten review sebelumnya atau sekalian baca manganya langsung, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Villain tak terduga yang direkrut oleh All For One. Di pertengahan chapter 316, pada saat Nagan menjelaskan bahwa ada beberapa villain lagi yang direkrut oleh All For One, kita lalu diperlihatkan beberapa siluet bayangan dari beberapa villain yang direkrut oleh All For One. Dan dari siluet ini, kita para pembaca dibuat menebak-nebak siapa sajakah di antara para villain ini. Dan setelah kita perhatikan secara lebih detail, admin dan kalian menduga villain yang direkrut oleh All For One ini sepertinya tidak asing. Terhitung ada dua siluet yang merujuk ke dua sosok yang kita kenal, yang dalam hal ini salah satu siluet menunjukkan sosok berambut gimbal, dan juga yang satunya menunjukkan rambut dengan 3 runcing, yang diduga adalah Chimera dan Crimson Riot. Oke, kita jelaskan dulu soal Chimera. Chimera terakhir kali diperlihatkan pada movie Heroes Rising, dan dia akhirnya ditangkap oleh pihak militer setelah dikalahkan oleh Soto dan kawan-kawan. Lalu apakah dia berakhir di Tartarus? Sepertinya iya, sebab dia adalah villain yang membuat Pulau Nabu porak-poranda dan quirknya yang sebenarnya sangat kuat. Sehingga dengan diserbunya Tartarus, otomatis dia juga ikut bebas dan akhirnya direkrut oleh All For One. Lalu ada siluet yang diduga adalah Crimson Riot. Nah ini sebenarnya cukup membingungkan, sebab konon Crimson Riot ini adalah pro hero veteran, sehingga cukup jarang ditemui. Sebab kalau dia memang veteran, otomatis dia sudah tua dan pensiun, atau bahkan sudah jadi almarhum. Tapi sejauh ini tak ada sama sekali petunjuk yang mengatakan bahwa Crimson masih hidup atau tidak, dan di mana dia sekarang. Nah, ada dugaan bahwa Crimson ini sudah dijebloskan ke Tartarus, sebab dia yang diduga berubah status menjadi villain. Hal ini semakin didukung dengan siluet yang muncul di chapter 314, di mana siluet Crimson Riot muncul pada saat Nagan menjelaskan mengenai pahlawan palsu. Alhasil jika dikaitkan dengan teori kita di konten detail sebelumnya mengenai Crimson Riot, yaitu bahwa Crimson Riot adalah pahlawan palsu, mungkin di chapter ini semakin menjelaskan opini sebelumnya. Tapi tentu saja ini masih sebatas teori. Namun jika kita kaitkan potensi dari Chimera dan Crimson Riot dengan bocoran final act yang sudah dipaparkan oleh Bang Horis sebelumnya, admin rasa sangat berkaitan erat dan bahkan sangat berpotensi jika memang Chimera dan Crimson ini adalah antek-antek villain yang All For One rekrut. Hawks sebenarnya tahu kebusukan Komisi Hero. Perlu diketahui bahwa Hawks adalah salah satu pahlawan jebolan Komisi Hero yang telah direkrut sejak kecil dan dilatih quirknya. Sehingga di beberapa kesempatan, Hawks melakukan tindakan rahasia yang diperintahkan oleh Presiden Komisi Hero untuk melakukan hal-hal di balik layar, seperti menjadi anggota Paranormal Liberation dan membunuh villain ataupun pahlawan. Nah, di chapter ini, Lady Nagan yang juga sama dengan Hawks merasa heran mengapa Hawks begitu keras kepala dengan keyakinannya sebagai pahlawan. Padahal, dia tahu bahwa Hawks juga mengetahui kebusukan dan seberapa korupnya sistem pahlawan. Namun mengapa Hawks tetap menjadi pahlawan? Oke, untuk menjawab hal ini, kita kembali dulu ke episode 24 di season 4, atau bisa kita nonton di konten misi dan ideologi Hawks yang pernah admin bahas sebelumnya. Di mana Hawks ternyata memiliki impiannya sendiri untuk menciptakan kondisi di mana hero memiliki waktu luang yang banyak dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Namun untuk menciptakan kondisi tersebut, Hawks mau tidak mau harus melakukan berbagai hal yang dianggapnya tak sesuai, atau bahkan membunuh demi keselamatan bersama. Jadi Hawks sebenarnya sudah tahu dengan kebusukan Komisi Hero, namun Hawks tak seperti Nagan yang terlalu naif dengan kenyataan yang ada. Karena Hawks memilih untuk berdamai dengan realita bahwa Komisi Hero memang korup, dan terus berjuang karena dia memiliki semangat yang kuat dari idolanya, yaitu Endeavor. Andai saja Hawks tak memiliki sosok inspiratif yang menjadi patokan dalam hidupnya, mungkin kita sudah menemukan Hawks menjadi villain yang bekerja untuk All For One. Easter egg Yami Kumo. Bang Horis sepertinya tidak benar-benar membuang karakter desain prototipenya untuk Deku, sebab semenjak Deku keluar dari UA, sikap Deku semakin dingin dan gelap layaknya habis diputusin mantan. Hehe, canda. Tidak, maksud admin, Bang Horis semakin lama ingin menjadikan Deku seperti karakter prototype yang pernah dia buat sebelum merilis My Hero Academia, yang karakter tersebut dinamai Yami Kumo. Yami Kumo adalah nama karakter yang hampir menjadi tokoh utama di My Hero Academia, dan setelah proses panjang, Yami Kumo kemudian berubah menjadi sosok Deku yang ceria, optimis, dan rajin menabung. Sehingga sosok Deku yang dari chapter pertama sampai sebelum final arc ini adalah sosok final dari desain karakter Deku.
Namun pada saat memasuki final act ini, kita akhirnya tahu bahwa Bang Hori tidak benar-benar membuang karakter Yamikumo dan akhirnya memakai kepribadian serta desain karakter Yamikumo untuk Deku di final act ini. Hal ini dibuktikan dengan tatapan Deku yang mulai sayu, kelam, dan lebih serius. Bisa kalian lihat di sini desain karakternya yang nampak sangat identik antara Deku yang sekarang dan karakter prototipe Deku yang adalah Yamikumo. Lady Nagan masih selamat. Meskipun diledakkan dengan cukup mengerikan di bagian kepala, Nagan ternyata masih hidup dan bahkan sempat berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan dugaan kita sebelumnya bahwa Nagan ini sangat kurang rasanya bila dimatikan begitu saja, sebab potensinya sangat kuat dan menjadi nilai jual tersendiri untuk kalangan fans. Kita singkirkan dulu mengenai tidak logikanya insiden ledakan Lady Nagan, karena Nagan ternyata masih bisa diselamatkan, dan akhirnya kembali ke sisi hero untuk membantu Deku memberitahukan alamat All For One berada. Meskipun nantinya waifu kalian ini wajahnya akan cukup rusak, namun berkat dia, informasi yang Deku harapkan akhirnya didapatkan dan kini petunjuk akan keberadaan All For One dapat diketahui. All For One memiliki kuil ledakan. Setelah Lady Nagan mengakui ketulusan Deku dalam menjadi pahlawan, tidak lama setelah itu, Nagan meledak dan yang menjadi sorotan adalah ternyata All For One menanamkan jebakan ke Nagan apabila Nagan melanggar kesepakatan dan gagal. Ini menjadi suatu yang unik karena ternyata All For One sepertinya memiliki quirk ledakan yang digunakannya kepada anak buahnya sebagai bagian dari kesepakatan. Dan quirk ledakan yang admin duga adalah quirk bom waktu. Sebab lama setelah Nagan menerima quirk Airwalk, nanti pada saat Nagan gagal, baru akhirnya ledakan tersebut terjadi. By the way, admin jadi ingat quirknya Curious dari Metal Liberation, yang quirknya seperti ranjau peledak. Dan kasus ini mirip dengan yang All For One lakukan ke Nagan. Sehingga jika memang teori ini benar adanya, maka semua villain yang sudah menjalin kerjasama dengan All For One juga telah diberi quirk tambahan dan juga telah ditanamkan bom waktu bila sewaktu-waktu mereka gagal. Tapi teori tetaplah teori, apakah benar atau tidaknya belum dapat dibuktikan. Teror All For One belum berakhir. Setelah Deku tahu keberadaan All For One, kini Deku segera bergegas bersama hero lainnya untuk segera menggerebek ini si botak, yang lokasi keberadaannya berada di mansion kreator Jackson Clan. Oh ya, di panel ini sepertinya Bang Hori terinspirasi dari poster Batman Arkham Asylum, yaitu momen di mana Batman bersiap untuk menghadapi Joker di dalam rumah. Kembali ke Deku, namun apa yang didapatkan ternyata hanya kentut All For One doang cuy. Tak ada All For One, Shigaraki, Dabi, ataupun setidaknya disediakan pisang goreng, nyatanya tak ada sama sekali. Namun tiba-tiba hologram pun muncul dan wow, si Gondrong muncul dalam bentuk hologram dan hey, dia malah apresiasi Deku karena berhasil mengalahkan Lady Nagan. Tailah. Setelah basa-basi All For One, dia kemudian menunjuk ke Deku dengan gaya yang sangat khas dari poster Paman Sam. Dan seketika, setelah itu mansion pun meledak dan ya lagi-lagi meledak cuy. Tapi dari ledakan ini semakin meyakinkan kita bahwa ini ulah dari quirk All For One yang admin duga adalah bom waktu. Soalnya setelah hologram selesai, tepat setelah itu mansion meledak, yang bisa saja ini telah dikendalikan dari jarak jauh. Setelah kejadian tadi, kita hanya berharap agar Deku selamat dan hero yang lainnya juga selamat. Soalnya jika diperhatikan, cukup mustahil untuk selamat dari ledakan tiba-tiba seperti ini. Dan setelah kejadian tadi pula, Deku semakin kehilangan jejak. Satu-satunya cara agar mendapatkan informasi dari All For One lagi, ya Deku harus berhadapan dengan villain yang berada di bawah kendali All For One, yang kemungkinan villain tersebut juga sudah diberikan quirk tambahan, dan itu tidaklah sedikit. Oke, mungkin itu saja yang admin temukan. Jika kalian menemukan hal lain atau kalian memiliki teori sendiri, silahkan isi di kolom komentar biar bisa kita diskusikan bersama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.